Yang jadi pertanyaan kita, apakah pemerintahan periode 2024-2029 mendatang ini akan tetap bertahan dengan kondisi utang yang menggunung seperti sekarang? Tidak boleh melakukan perubahan mengurangi utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda memohonkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta kepada presiden mendatang yang akan menggantikan Presiden Jokowi sekarang ini agar tidak bicara tentang perubahan. Alasannya karena perkembangan Indonesia sekarang sudah berat, sudah menemukan resep yang pas menurut dia, atau mungkin juga yang pas menurut rezim sekarang. Pernyataan Luhut ini mendapat respon yang keras dari mantan Menteri SDM Sudirman Said yang sekarang menjadi tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan sebagai tokoh perubahan. Tentu yang jadi pertanyaan kita, kenapa bisa seorang menteri rezim sekarang ini meminta kepada presiden yang besok ini belum tentu orangnya entah siapa, entah dari partai mana dia, untuk tidak bicara perubahan. Alasannya karena perkembangan Indonesia sekarang ini, tentu oleh rezim sekarang ini telah menemukan resep yang pas. Kalau begitu, apakah mungkin nanti presiden mendatang itu menuruti apa yang disampaikan oleh menteri sekarang ini yang adalah hanya pembantu presiden sekarang? Sedangkan ucapan presiden sekarang saja, kalau yang mengucapkannya seperti demikian, belum tentu itu akan dituruti oleh presiden mendatang. Apalagi ini hanya ucapan menteri. Kita baca berita tentang hal ini sebelum kita lanjutkan membahasnya. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Sudirman respons Luhut _2, tolak perubahan sama saja membuang Pancasila. Berita ini hari Kamis 15 Juni 2023. Jakarta, CNN Indonesia. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP pengusung Anies Baswedan Sudirman Said menyatakan pihak yang menolak agenda perubahan dan perbaikan sama saja membuang ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keras sekali pernyataannya ini, sangat keras. Hal itu disampaikan Sudirman untuk mengkritisi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyinggung Presiden RI selanjutnya tak perlu bicara perubahan dengan alasan perkembangan Indonesia kini sudah menemukan resep yang pas. Orang beragama akan mempedomani ajaran
hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bahkan dikatakan bila hari ini sama dengan kemarin dan esok sama dengan hari ini, kita merugi. Pancasila menempatkan ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya semua manusia Indonesia diminta menjalankan ajaran agama, menolak agenda perbaikan dan perubahan sama dengan membuang Pancasila, kata Sudirman Said dihubungi Kamis 15 Juni. Sudirman menegaskan Luhut yang berstatus sebagai pejabat negara seharusnya tak mengucapkan pernyataan demikian. Sahabat, memang di dalam ajaran agama, terutama tentu agama Islam, dikatakan bahwa kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin, hari esok sama saja dengan hari ini, tak ada perubahan, itu namanya merugi. Dengan demikian, kalau Luhut mengatakan tidak perlu presiden besok ini bicara tentang perubahan dengan alasan perkembangan Indonesia saat ini telah menemukan resep yang pas, tentu kita tidak akan ada perubahan di kepemimpinan presiden mendatang ini untuk periode 2024-2029. Kalau demikian, jika dilihat dari segi ajaran agama, kita merugi. Lagi pula, yang bicara bahwa sekarang ini perkembangan Indonesia telah menemukan resep yang pas, artinya kan sudah baik, sudah bagus. Itu kan dedengkotnya rezim sekarang. Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang menjadi Menko Maritim dan Investasi, menjadi menteri. Tentu tidak asing lagi kalau rezim sekarang yang bicara bahwa rezim sekarang ini bagus, bahwa kondisi sekarang ini bagus. Tapi apakah ada jaminan rezim besok ini juga akan mengatakan bahwa rezim yang sekarang ini bagus? Belum tentu. Makanya tentu tidak layak kalau rezim sekarang ini mengatur rezimnya akan datang dengan mengatakan tidak perlu bicara perubahan. Siapa Luhut di rezim besok ini? Kan belum tahu. Jadi menteri pun Luhut Binsar Panjaitan pada rezim besok ini belum tentu juga akan diikuti oleh presiden besok ini. Ucapan dia yang mengatakan tidak perlu presiden besok ini bicara tentang perubahan. Sebab menteri itu pembantu presiden, bukan atasan presiden. Dan rezim sekarang ini bukan atasannya rezim besok. Atau rezim besok ini bukan bawahannya rezim sekarang. Presiden besok ini sama jabatannya, sama derajatnya dengan presiden sekarang. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah dari presiden sekarang. Makanya presiden sekarang atau menteri sekarang atau rezim sekarang tidak perlu mendikte-dikte rezim besok ini. Tidak perlu. Yang memberikan amanah untuk seorang presiden di periode 2024-2029 rakyat, bukan presiden sekarang, bukan menteri sekarang, bukan rezim sekarang, rakyat.
Presiden besok ini bukan bertanggung jawab kepada menteri sekarang, kepada presiden sekarang, kepada rezim sekarang. Dia bertanggung jawab kepada rakyat. Seperti juga presiden sekarang bertanggung jawab kepada rakyat, bukan bertanggung jawab kepada rezim terdahulu. Dan rezim terdahulu tidak bisa pula mengatur-atur rezim sekarang. Pak SBY tidak bisa ngatur-ngatur Pak Jokowi sekarang. Kalaulah bisa Pak SBY menentukan siapa yang akan menjadi presiden menggantikannya dulu, atau kalau bisa dia ngatur-ngatur presiden penggantinya dulu. Kita yakin Presiden SBY tidak menginginkan presiden penggantinya dari PDIP. Jelaslah dia menginginkan presiden penggantinya harus dari Demokrat juga, dari Partai Demokrat juga. Tetapi karena dia tidak bisa mengatur, karena dia tidak bisa menentukan, karena yang menentukannya harus rakyat, sebagaimana yang menentukan ketika dia dulu menjadi presiden. Makanya presiden pengganti SBY dari PDIP, bukan dari Partai Demokrat. Itu. Jadi sahabat, memang aneh kedengarannya ketika seorang menteri di rezim sekarang dengan tegas pula mengatakan presiden besok tidak perlu bicara perubahan. Rezim sekarang saja secara keseluruhan tidak akan bisa ngatur-ngatur presiden besok ini. Tidak akan bisa. Apalagi menterinya yang ngatur presiden besok ini. Kita lanjutkan membaca berita ini. Sudirman menegaskan, Luhut yang berstatus sebagai pejabat negara seharusnya tak mengucapkan pernyataan demikian. Baginya, tugas utama seorang pemimpin adalah menghadirkan perbaikan. Perbaikan dalam hal ini bisa bermakna percepatan, perluasan, penyempurnaan, atau penataan ulang program maupun tata cara mengelola. Ia menegaskan seorang pemimpin negara yang tak boleh membawa agenda perubahan sama seperti pemimpin yang tak memiliki nilai tambah. Buat apa ada pemilu yang biayanya puluhan triliunan bila pemimpin yang terpilih tidak menjanjikan perbaikan, kata dia. Sudirman juga meminta Luhut melihat kehidupan bernegara dengan mata hati. Di satu sisi ia mengaku banyak yang telah Indonesia capai dan kerjakan. Di sisi lain Indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Ia mencontohkan kasus korupsi yang terus meluas. Masih adanya kesulitan rakyat yang dialami 40% warga miskin. Hukum yang tak bekerja dengan adil hingga hutang yang semakin besar dan kohesi sosial yang terkoyak. Sahabat BN, kalau presiden besok ini tidak perlu bicara perubahan, artinya tentu presiden besok ini tetap bertahan dengan kondisi Indonesia seperti sekarang. Yang jadi pertanyaan kita, apakah pemerintahan periode 2024-2029 mendatang ini akan tetap bertahan dengan kondisi utang yang menggunung seperti sekarang? Tidak boleh melakukan perubahan, mengurangi hutang, mencari solusi tentang bagaimana hutang ini bisa diturunkan, bisa dilunasi, dan tidak ditambah terus. Apakah tidak boleh pemerintah besok ini demikian melakukan perubahan, tetap saja bertahan dengan hutang yang menggunung sekarang? Apakah presiden besok atau pemerintah besok ini akan
harus tetap bertahan dengan kondisi korupsi seperti sekarang? Apakah presiden besok ini beserta rezimnya akan tetap bertahan dengan kondisi nepotisme yang seperti sekarang? Kalau orang tuanya pejabat, anaknya harus pejabat juga, mantunya harus pejabat juga, bahkan istrinya harus pejabat juga, ponakannya harus pejabat juga. Apakah harus bertahan dengan nepotisme yang demikian? Apakah pemerintah besok ini harus bertahan juga dengan kondisi ekonomi, harga-harga kebutuhan pokok yang tidak stabil? Apakah pemerintah besok ini tetap juga bertahan dengan situasi politik seperti sekarang, demokrasi seperti sekarang, hukum seperti sekarang, tanpa perlu ada perubahan kepada yang lebih baik? Sungguh tidak mungkin. Memang benar yang disampaikan Sudirman Said, kalau demikian lebih baik tidak ada aja pemilu, tidak ada saja pilpres. Sebab biaya pemilu ini bukan 500.000, bukan 1 juta, tapi triliunan, puluhan triliunan malah. Untuk apa diadakan pemilu kalau periode kepemimpinan Indonesia besok ini sama juga dengan periode kepemimpinan Indonesia sekarang? Makanya sangat tidak bisa dikatakan logis kalau ada yang mengatakan presiden besok ini tidak perlu bicara tentang perubahan. Pemilihan apapun intinya adalah untuk perubahan. Pemilihan kepala desa untuk adanya perubahan di desa tersebut. Pemilihan bupati, wali kota, gubernur, pemilihan presiden, pemilihan legislatif untuk ada perubahan. Kesemuanya adalah hal-hal yang harus diatasi. Bila negara dan bangsa kita mau menjadi negara bangsa berwibawa dan kuat, melarang pemimpin baru bicara perubahan sama saja meminta membiarkan masalah-masalah di atas tidak diselesaikan, kata dia. Ia turut menyoroti nantinya capres-cawapres yang maju di pemilu 2024 harus membuat visi dan misi. Baginya, seorang pemimpin harus merumuskan visi, misi dan program yang lebih baik. Apakah semua calon presiden dan wakil presiden tak boleh merumuskan sesuatu yang lebih baik? Masa visi misi capres hanya melanjutkan situasi yang sekarang, kata dia. Memang benar, kalau nanti pasangan capres-cawapres 3, 4 atau 5, apakah visi misi dan programnya yang dia tawarkan kepada rakyat harus hanya satu saja bentuknya? Tentu tidak. Rakyat baru bisa nanti menilai apabila visi misi dan program pasangan cawapres ini berbeda-beda. Dan rakyat tentu ingin nanti ada nilai tambah terhadap seorang pasangan calon yang akan mereka pilih. Kalau sama saja, untuk apa mereka pilih? Apakah harus sama saja melanjutkan rezim sekarang? Contoh, melanjutkan hutang yang menggunung, melanjutkan korupsi yang banyak, melanjutkan nepotisme dan lain sebagainya. Apakah begitu? Jadi apapun alasannya, perubahan harus ada pada setiap berlangsung pesta demokrasi yang namanya pemilihan. Apakah pilpres, apakah pemilu legislatif. Luhut sebelumnya sempat meminta supaya presiden pengganti Jokowi tak usah bicara perubahan. Ia mengklaim pemerintah telah menemukan pola agar Indonesia masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi, high income country.
Baginya, Presiden selanjutnya harus meneruskan resep yang dimiliki Indonesia untuk mencapai hal itu. Menurutnya, jika tidak fokus, tujuan itu tidak akan tercapai. Saya berharap siapapun Presiden ke depan harus melakukan ini. Tidak usah bicara perubahan lain. Bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini. Supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu. Karena kalau kita tidak fokus pada pekerjaan ini, belok-belok nanti tidak jalan. Katanya Rabu 14 Juni. Sahabat BN, kalau kita ingin Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti atau di tahun emas Indonesia, apakah kita harus bertahan dengan kondisi sekarang? Tidak boleh bicara perubahan. Negara kita nanti baru bisa dikatakan termasuk negara maju apabila pendapatan per kapitanya telah mencapai minimal 10.000 US dollar. Sekarang apakah pendapatan per kapita kita sudah mencapai 10.000 US dollar? Tentu jelas tidak. Kalau sekarang ini pendapatan per kapita kita sudah 10.000 US dollar, berarti kita sudah negara maju. Sekarang belum. Untuk mencapainya nanti tentu perlu perubahan. Bagaimana ini tidak boleh menyebut perubahan saja? Kita akan bisa menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita kita 10.000 US dollar. Bagaimana coba? Bagaimana? Apakah hanya dengan cara melanjutkan hutang yang berjibun ini? Tentu tidak. Agar kita bisa mencapai per kapita 10.000 US dollar, tentu banyak yang harus dilakukan perubahan, perbaikan. Contoh, utang tentu perlu dicarikan solusinya, cara menyelesaikannya. Nepotisme tentu dihilangkan, korupsi tentu diberantas, stabilitas politik tentu diperbaiki. Hukum tentu semakin menampakkan kepastian. Tentu begitu. Sebab dalam kondisi seperti sekarang, kita belum lagi menjadi negara maju. Tapi kalau menyebut sekarang hebat, seperti kita singgung di atas tadi, itu tentu tidak asing lagi. Kita sudah berpengalaman. Semasa Orde Baru, seluruh rezim Orde Baru waktu itu selalu mengatakan bahwa Orde Baru inilah ekonominya yang kuat, yang kokoh, yang bagus. Di era Orde Baru inilah pemerintahannya yang betul-betul demokratis. Di era Orde Baru inilah keadilan yang betul-betul adil. Di era Orde Baru inilah stabilitas politik yang betul-betul terjaga. Itu kata mereka. Tetapi ketika Orde Baru telah tumbang, digantikan oleh Orde Reformasi, apakah rezim-rezim yang ada di era reformasi sekarang ini mengatakan juga Orde Baru itu hebat seperti yang dikatakan oleh rezim Orde Baru dulu? Tidak, malah kebaikan. Kita di era reformasi ini menilai bahwa era Orde Baru itu ekonominya rapuh, begitu digoyang oleh krisis ekonomi 98, rontok. Di era Orde Baru itu demokrasi dibungkam. Di era Orde Baru itu pemilunya curang. Di era Orde Baru itu hukum tidak jalan secara adil. Oh, marah rezim Orde Baru? Tidak bisa. Jadi yang menilai nanti apakah rezim sekarang ini baik, bagus, penilaiannya adalah apabila nanti telah ada perbandingannya di rezim mendatang. Tetapi yang jelas, perubahan itu perlu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.